Saya Sakina. Saya Maisa. Saya Aura. Selamat menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Halo, selamat datang di Trisos Podcast. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, Maka izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri sebagai pewawancara. Saya Fatia saya Sakina. akan mewawancarai narasumber kami. Ada Hai, aku Nadia. halo, aku Maisa. Kabar kira-kira? Baik. Terus kalian gimana? Baik ya kita. Udah lama ya jarang ketemu. Iya. Gimana perkembangan di sekolah? Alhamdulillah sih gak ada masalah sampai sekarang. Kira-kira apa sih hal yang bikin kalian seneng di sekolah itu apa? Apa ya? Ketemu temen, main, belajar. Udah sekarang belajar juga tidak terlalu membosankan gitu. Ada kayak ini bikin podcast, Iya, pastilah. jalan-jalan kemana gitu. Iya, jadi kan kayak sambil have fun sambil belajar ya kan? Jadi gak terlalu membosankan sih. Iya. Terus ngomong-ngomong soal belajar, materi sosiologi itu kan ada yang tentang lembaga sosial ya. Ya. Boleh tahu nggak lembaga sosial itu teh apa? Untuk pengertian lembaga sosial sendiri secara umum itu adalah sebuah lembaga di mana lembaga itu untuk mengatur dan membatasi aktivitas di masyarakat sih. Jadi agar si masyarakat di daerah tertentu bisa tahu batasan untuk melakukan sesuatu, juga bisa untuk lembaga sosial itu untuk membantu masyarakat yang ada di daerah itu. Terus kemarin juga dari sekolah itu udah ada tugas praktek dari guru sosiologinya langsung untuk mendatangi tempat-tempat lembaga sosial sih. By the way, apa nih lembaga yang kalian datengin? Lembaga kesehatan. Kenapa bisa memilih lembaga sosial kesehatan Puskesmas untuk memenuhi tugas praktek itu? Soalnya di kelas kan dibagi-bagi kelompok, sedangkan di setiap kelompok itu belum ada yang milih ke lembaga kesehatan. Jadi kami berinisiatif untuk memilih lembaga kesehatan dan mendatangi puskesmas itu untuk memenuhi tugas. Dan di sana juga ada kenalan ya, jadi kita biar lebih gampang buat komunikasi ke sana, buat datang kapan, buat wawancara kapan. Soalnya kan kalau tiba-tiba datang mah kan agak aneh gitu ya kalau ke sana mah. Kalian kan udah datengin lembaga sosial nih ya. Kira-kira apa sih yang kalian tahu tentang sejarah yang kalian datengin di lembaga sosial itu? Setelah wawancara yang telah kami lakukan di sana sih, untuk garis besar sejarah puskesmas berdirinya Cikundul itu tuh awal tahunnya itu pada tahun 1997. Tapi waktu itu tuh si puskesmas itu masih berbentuk pustu. Pustu itu bawahnya puskesmas itu pokoknya. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin ya sampai sekarang udah jadi puskesmas daerah. Gimana itu tuh ada di bawah dinas kesehatan. Tapi dulu pas tahun 1997 itu pustu itu hanya ada di 4 tempat. Yang pertama di Cikundul, Lembur Situ, Limus Tunggal, sama Baros. Dulu itu daerah situ masih ada di kabupaten, di daerah kabupaten. Belum kota ya? Belum, pas tahun berikutnya itu baru ditarik, soalnya peluasan daerah kota Sukabumi. Nah dari situ mulai berkembanglah puskesmas Cikundul itu, sampai sekarang udah jadi puskesmas daerah Cikundulnya. Terus untuk di bawah puskesmas itu ada lagi tiga macam, ada posyandu itu, posbindu, sama sekarang ada yang baru-baru itu ada posrem. Posrem tuh kayak buat remaja gitu untuk sekarang. Itu aja sih untuk garis besar berdirinya puskesmas Cikundul. Kembali lagi bersama kami di Trisos Podcast. Tanya-tanya nih tentang lembaga sosial part 2. Misalkan di Puskesmas sendiri, tiap daerahnya punya logonya masing-masing kan ya? Boleh tahu nggak, boleh jelasin logo Puskesmas Cikundul ini? Boleh, kan logo dari puskesmas itu kayak ada 5 bentuk. Yang pertama bentuknya segi 6, terus yang kedua irisan 2 buah lingkaran, yang 2 buah lingkarannya tuh nyatu gitu. Oh iya. Terus yang ketiga bentuk sebuah bangunan, kayak bentuk bangunan rumah atapnya, kayak gitu. Terus ada juga bidang segitiga bentuk palang hijau, itu ada 2 warna, ada warna hijau sama warna putih.
bentuk segi enamnya melambangkan keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari 6 prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. Terus kalau misalkan irisan 2 buah lingkaran melambangkan 2 unsur upaya kesehatan, yaitu upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Yang keduanya upaya kesehatan perseorangan UKP. Kalau untuk stilasi bentuk sebuah bangunan yang kayak rumah gitu, melambangkan puskesmas sebagai tempat atau wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya tentang sejarah, Filosofinya juga. ya. Nah, terus sekarang saya mau tanya tentang cara bekerjanya puskesmas itu gimana sih? Oh, sistem kerja berarti ya? Iya. Untuk sistem kerjanya, menurut narasumber yang kami wawancarai pada saat pemenuhan tugas sosiologi itu, untuk sistem kerjanya, jadi di sana itu sebenarnya tidak hanya ada yang diam di puskesmas saja. Jadi di sana tuh kan tadi sudah dibilang di awal kalau ada seperti ada posbindu kan, posyandu sama posrem itu. Oh, jadi pencar gitu lah ya? Iya, nah dari si pekerja di puskesmas itu dipencarkan, Iya. jadi gak cuma ada Di posyandu doang, di nah, pos di puskesmas. puskesmas doang. Jadi semua itu dipencarkan. Jadi ada jadwalnya masing-masing buat di tempatnya masing-masing. Iya. Baik. Ya, kan kita tadi udah ngobrol nih, mau nanya lagi nih, apa sih masalah yang kalian ketahui tentang lembaga sosial yang kalian datangi? Masalahnya ada masalah teknologi. Kan sekarang di puskesmas diwajibin semuanya harus bisa IT. Sedangkan pegawainya ada yang udah tua kan, kalau kayak gitu gak bisa lah ya, Sulit memahami gitu ya? Ya gitu. Jadi itu salah satu masalah dari Terus ada lagi sih masalahnya, katanya itu adanya kurang orang. Kan tadi di awal disebutin ya kalau mereka tuh dibagi-bagi kan. Jadi jarang sedikit gitu. Jadi gara-gara pembagian itu sehingga di tenaga kerjanya tuh sedikit. Berarti kalau di sini sih untuk masalahnya itu kurangnya SDM. Itu saja sih untuk masalah yang setelah kami wawancara kemarin. Setelah mendengar tentang masalah-masalah yang ada di puskesmas itu, kalian ada saran dan harapan buat puskesmasnya nggak? ada saran dari masalah dari teknologi tadi, yang udah bisa dalam teknologi itu mengajarkan ke yang belum bisa. Kayak sharing gitu ya, sharing belajar. Diajarin. Terus kalau misalkan masalah yang kekurangan orang atau yang masa SDM tadi, agar puskesmasnya dapat menjadwalkan lebih baik lagi sehingga tidak kekurangan orang. Harapan, kalau untuk harapan saya pribadi ya, untuk puskesmas itu semoga lebih maju ke depannya, seperti masalah-masalah tadi semoga lebih dapat diselesaikan dengan cepat ya, agar lembaga sosial itu tidak ada masalah sehingga maju lebih cepat gitu. Terus semoga lebih bisa membantu orang-orang di sekitar situ, masyarakat, untuk kesehatannya gitu. Itu aja sih. Wah, kita berbincang lama banget nih. Kita masuk ke segmen Tanya Jawab. Ini kami memberikan kesempatan untuk orang yang ada di belakang layar untuk Bertanya. bertanya kepada narasumber kita. Hai, saya Zakia sebagai kameramen 2. Kan puskesmas itu termasuk ke lembaga kesehatan. Selain lembaga kesehatan ada lembaga apa lagi sih? Selain dari lembaga kesehatan, ada juga lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Hai, saya Aura, sebagai kameramen 1, saya ingin bertanya, tadi saya mendengar kata posrem, bisa dijelaskan lebih dalam apa itu kata posrem? Mohon jawabannya. Untuk pengertian posrem sendiri itu, kalau posrem itu singkatan dari posyandu remaja, yang diselenggarakan oleh upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Di sini itu posrem tuh lebih untuk ke remaja ya. Di sini tuh kayak di posrem itu lebih ke pendidikan sama keaktifan para remaja buat ikut posrem itu sih, kalau untuk secara umum posrem itu. Makasih ya udah sempat datang, Ya, iya, udah makasih banget ya. meluangkan waktunya juga. Pada sibuk kan ya. Makasih juga udah
Masih berbagi ilmu. Iya. Udah mau sharing-sharing juga. Iya, gak apa-apa, kita juga senang bisa berbagi ilmu yang kita punya. Kita juga yang tadinya gak tahu jadi tahu ya. Aduh, berkat kalian. Terima kasih ya udah datang banget. Gak apa-apa. Ayo kasih banget ya. Aduh, ya. Kamu mau salam sama aku? Oke, sekian itu dia podcast kami. Kita akhiri. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa beli good time. Terima kasih dan see you next time. Dadah. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you? Itulah hasil podcast dari kelompok kami untuk memenuhi tugas sosiologi. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum